Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Ridho, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, program studi ekonomi syariah. Di sini saya dalam memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro Islam yang dibimbing oleh dosen Ibu Uswatun Hasanah ME. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi secara online ya, karena di tengah kondisi sekarang yang mana keadaan COVID-19 masih belum normal ya keadaannya. Nah, maka dari itu tugas ini dilakukan secara online. Adapun maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di mana materi kali ini akan membahas mengenai konsep kebutuhan dalam Islam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan sedikit bercerita bagaimana konsep kebutuhan dalam Islam itu terjadi ataupun juga latar belakangnya. Makhluk hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia pastinya. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia sangat membutuhkan, terutama itu kebutuhan dalam sandang, pangan, ataupun juga papan. Oke, dalam pembahasan konsep dalam Islam ini dapat kita ketahui bahwa konsepnya tidak dapat dipisahkan dari kajian konsep dari kerangka maqasid syariah. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku. Dari perilaku konsumen dalam Islam inilah tujuan syariah Islam tercapai kesejahteraannya. Dan pembahasan berikut ini saya akan menguraikan kebutuhan secara lebih mendalam, mulai dari pengertiannya secara umum ataupun juga secara Islam. Jenis-jenis baik secara garis besar dan menurut Islam. Itu yang pertama kita bahas, itu pengertiannya, pengertian kebutuhan. Yang pertama itu secara umum. Kebutuhan secara umum yaitu segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik itu kepuasan jasmani maupun juga kepuasan rohani. Kebutuhan manusia ternyata tidak terbatas. Mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu merasa kekurangan. Manusia selalu menginginkan kemakmuran. Ketika belum mempunyai rumah, seseorang ingin punya rumah. Tentu berikut segala macam isinya. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Kenyataannya menunjukkan bahwa jika suatu kebutuhan sudah terpenuhi, maka kebutuhan lainnya akan muncul. Nah, sementara waktu, orang tadi mungkin sudah merasa memiliki rumah beserta isinya. Namun dia masih ingin memiliki mobil, villa di puncak, ataupun juga segala barang yang mewah. Jika di daftar masih ada sederet lagi jenis kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Kemudian pengertian secara Islam. Kalau menurut Islam itu tidak jauh berbeda mengenai maslahah. Apa itu maslahah? Maslahah adalah kepemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan bertujuan untuk kehidupan umat manusia itu sendiri, baik itu di dunia ataupun juga perolehan di akhirat kelak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep Islam tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan, di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam juga, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsep dari kerangka maqasid syariah.
ataupun juga tujuan syariah itu sendiri. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah harus tercapainya kesejahteraan umat manusia. Nah, oleh karena itu, semua barang dan jasa yang dimiliki maslahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Yang pertama kebutuhan premier, kebutuhan sekunder, dan juga tersier. Yang pertama kita bahas premier dulu. Kebutuhan premier adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Agar dapat hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian. Selain itu, manusia memerlukan tempat tinggal ataupun juga rumah. Kebutuhan primer sering disebut juga sebagai kebutuhan yang mendasar. Kemudian kebutuhan sekunder. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan premiernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya manusia perlu sepeda, kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan. Kemudian kebutuhan tersier. Pada umumnya, seseorang masih merasa belum cukup meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan premier dan sekundernya. Tetapi masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatnya lebih tinggi. Dia masih memiliki keinginan untuk memiliki mobil, piano, kapal persiar, ataupun juga kebutuhan mewah lainnya. Pemakaian barang mewah dapat menaikkan status dirinya mungkin. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Faktor-faktornya itu yang pertama itu faktor peradaban. Peradaban adalah salah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman berbeda. Pada zaman dahulu mungkin peradaban manusia masih sangat rendah. Kebutuhan manusia pada masa itu masih tertuju pada kebutuhan premier ataupun kebutuhan yang paling mendasar. Jenis kebutuhan serta cara pemenuhannya juga pun masih sangat sederhana. Misalnya nenek moyang kita cukup berpakaian seadanya dengan menggunakan kulit kayu ataupun juga dedaunan, meskipun cukup dengan sederhana. Seiring dengan berkembangnya zaman ataupun juga peradaban, semakin berkembang pula jenis kebutuhan. Manusia membutuhkan makanan lain yang lebih bervariasi dan pakaian yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, pengaruh lingkungan. Lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, misal kebutuhan masyarakat yang mendiami sebuah pesisir berbeda dengan masyarakat yang mendiami pegunungan, yang mana penduduk pesisir lebih membutuhkan jaring, perahu, ataupun juga kapal-kapal motor. Sedangkan penduduk di pegunungan lebih membutuhkan cangkul, benih tanaman, ataupun juga pupuk untuk bercocok tanam. Selanjutnya pengaruh adat istiadat. Adat istiadat atau tradisi juga banyak mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu ataupun kelompok individu. Misal, pria Jawa memiliki tradisi untuk menggunakan blangkon, sementara pria di daerah lain tidak memerlukannya. Nah, kemudian kita membahas pengaruh agama. Nah, pengaruh agama juga termasuk salah satu faktor yang membuat kebutuhan setiap individu berbeda. Misalnya penganut agama Islam membutuhkan sejadah untuk beribadah, sedangkan penganut agama Hindu membutuhkan sesajen dalam upacara keagamaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan dalam Islam. Macam-macam kebutuhan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama kita bahas kebutuhan dauriyah. Apa itu dauriyah? Dauriyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan hajiyah. Hajiyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup. Suatu kebutuhan di mana kehidupan tetap berjalan tanpa adanya menghadapi kesulitan.
Kemudian kebutuhan tahsinnya. Tahsinnya adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma ataupun juga tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsinnya berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan kehidupan manusia menurut jalan yang baik. Lebih spesifiknya, tahsinnya adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebih-lebihan ataupun juga bermewah-mewahan. Seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, dan segala yang bersifat sederhana. Selanjutnya, pertimbangan seorang muslim dalam berkonsumsi. Bagaimana pertimbangan dalam berkonsumsi menurut Islam ataupun juga kita sebagai seorang muslim? Seharusnya manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detil permasalahan ekonomi masyarakat ataupun juga negara. Hal ini karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat ia hidup. Manusia satu sama lain tidak bisa memaksakan cara pemenuhannya ataupun juga sebaliknya. Kebutuhan yang menjadi pola konsumsi muslim dapat mengonsumsi dibatasi atas sebab-sebab fisik yang memrefleksikan pola, bukan dikarenakan pengaruh profesi semata. Manusia adalah bagian dari masyarakat. Seorang muslim harus menyadari bahwa dirinya adalah salah satu bagian yang membentuk masyarakat. Maka dalam mengkonsumsi kita dituntut untuk menghormati keberadaan sesama. Hal ini akan menghindarkan dari kesenjangan sosial. Seorang muslim dalam usahanya untuk mencapai tingkat kepuasan untuk mempertimbangkan kebutuhannya itu ada beberapa hal. Itu yang pertama itu barang yang dikonsumsi tidak haram. Kemudian dalam memperolehnya tidak berspekulasi, tidak menimbun barang ataupun juga melakukan kegiatan pasar gelap. Kemudian tidak mengandung riba dan memperhitungkan zakat dan infak. Menurut Islam, tujuan konsumsi adalah untuk maslahah terbesar, sehingga ia dapat mencapai kemenangan di dunia ataupun juga di akhirat. Dengan demikian, pendekatan nilai guna ataupun utilitas yang berlaku dalam ekonomi konvensional perlu ditinjau ulang dalam kerangka Islam. Mungkin sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika penyampaian dari saya kurang dipahami oleh teman-teman sekalian, mohon dikoreksi di komen di bawah ini. Selanjutnya saya tutup materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.